Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji kepada Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya. Dalam saat-saat tertentu nanti, kita yang dihidupkannya kembali ini juga akan kembali berkumpul kepadanya. Kenapa Allah menyamakan orang tidur dengan orang mati? Karena orang tidur itu tidak menyadari apa yang terjadi ketika dia enak tidur itu. Saya tadi Pak tidak ada salat tahajud karena enaknya tidur di hotel Pak Haji ini. Digedor pintu baru saya tahu ternyata hari sudah jam 4.30. Aman dicin. Kaum muslimin yang terhormat yang saya muliakan, maka orang tertidur ada yang kemalingan. Para jemaah, orang tidur dan orang mati rohnya sama dipegang oleh Allah. Yang belum sampai ajal dikembalikan, yang telah sampai ajal lantas dia meninggal. Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, anguk babalik kenan punyo. Di pancuang talang katura, diambil ke sambang dadiah, labihnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, muju tak dapat ke diraih, lah berpisah badan jonyao. Itulah orang mati. Ternyata jamaah Masjid Raya yang datang pagi ini dihidupkan kembali oleh Allah setelah mati malamnya. Itulah Allah kita puji bersama-sama. Karena kita sudah hidup kembali dan kita tahu bahwa hidup kita ini untuk mengabdi kepada Allah, kita mulai mengabdi itu dengan bermacam-macam amalan sebelum kita berjamaah subuh sebentar ini. Semoga segala aktivitas, kegiatan yang kita lakukan karena Allah menjadi amal saleh bagi kita semua. Amin. Ya Rabb. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu? Lai. Tapi nanti mati jo. Walaupun sehat, nanti meninggal aja. Itulah kita manusia ini. Maka mintalah kepada Allah, jadikanlah dunia ini terpegang di tangan saya ya Allah. Jangan terpegang di hati saya. Kalau dunia ini kita pegang dengan hati, kekayaan kita pegang dengan hati, pangkat dan kedudukan kita pegang dengan hati, maka kita stres kalau semuanya itu terlepas. Tapi kalau terletak di tangan, tidak apa-apa. Karena dunia adalah permainan, senda gurau, perlombaan, dan sifatnya sementara. Kita akan kembali kepada Allah yang menciptakan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hajjul mabrur
laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kewajiban bagi manusia merupakan hak bagi Allah untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang berkemampuan untuk itu. Dan siapa yang engkar, maka Allah Maha Kaya dan Maha mempunyai segalanya. Beliau adalah Tuhan semesta alam, lebih kaya dari alam semesta ini. Bapak Ibu yang terhormat, kajian kita 30 menit ke depan kerana kita banyak nan pegawai Pak. Sabalun pensiun. Untuk jadi pegawai jangan pernah talai. Orang manggaleh capek boka kadai pagi. Orang kasawah hagih makan jawi sudah tu sandang pangku jo bajak. Karena sesudah kita beribadah disuruh bertebaran ke muka bumi. Saya juga pegawai dulu Pak. Karena tidak pernah terlat, tidak pernah bermacam-macam, maka saya subhanahu wa ta'ala, Allah mentakdirkan, Allah yang maha suci itu selamat saya dari pekerja sampai pensiun. Alhamdulillah, semua hasil yang saya dapatkan, saya rasakan sampai sekarang membawa berkah untuk keluarga saya. Amin. Manfaat dari ibadah haji. Kalau kita lihat manfaat yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, dari ibadah haji itu, kita bisa menyaksikan tempat-tempat yang selama ini kita lihat hanya di dalam foto, tapi setelah kita tiba di sana jadi kenyataan. Ketika itu kalau saya melihat pertama Ka'bah itu Pak, hati saya ini bergemuruh. Kenapa? Ketika di kampung di Baso itu sebagai anak orang tani Pak, idui sama jo bulu kaki, panjang ndak amuah, singkek ndak amuah. Kalau lalu malam sama jo berselimut kain sarung, dia lo kateh kaki tampak, dia lo ke bawah talingo taboka. Untuk menambah biaya hidup, bapak-bapak biasa awak untuk sekolah menerima upah menyabik padi, menerima upah mairik padi. Kemudian kaum muslimin dengan takdir Allah, ambo pai ke Padang, dapat kerajo di PT Semen Padang. Kaum muslimin yang terhormat, akhirnya saya bisa melaksanakan ibadah haji. Ketika melihat Ka'bah itu, ya Allah, tidak terbayang bagi saya akan sampai ke sini dengan engkau takdirkan saya adalah anak petani yang jangankan ke Mekah ini Pak, dari Baso saja ke Bukit Tinggi itu 2 kali setahun. Pertama hari raya, yang kedua pacu kudo, bajalan lo Pak itu. Dari Baso taruh ke Salo, dari Salo taruh ke Kamang, dari Kamang taruh ke Tilatang, tiba di Gadui, tiba di Bukit Macang. 2 kali itu ke Bukit Tinggi itunya setahun. Berjalan kaki, bakabean nasi babungkuih jo talue di pinggang. Tiba sinan ko di Bali niro gak sagale, tu jalan kaki lo pulang. Jadi ketika saya melihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal bait ta'ziman wa takriman wa mahabbah. Saya baca doa seperti itu yang ditunjukkan dalam ilmu manasik. Bergemuruh hati ini, keluar air mata. Para jemaah yang terhormat, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam rahmat Engkau beserta orang-orang yang tawaf ini, yang dimulai semenjak Nabi Adam, terus kepada Nabi Muhammad, dan terus kepada nabi-nabi yang lain sebelumnya. Sampai sekarang tidak sunyi-sunyinya tempat itu dikunjungi. Satu lagi manfaat yang kita lihat di sana, Bapak-bapak,
banyak orang mengatakan binatang-binatang yang ada di sana itu, biar onta, biar sapi, biar kambing, itu mendatangkan penyakit virus. Itu kata Yahudi. Ternyata setelah kita lihat Al-Quranul Karim, bapak-bapak, itu semuanya bohong. Salah satu kita lihat binatang di sana, onta. Onta itu bapak-bapak yang terhormat, kalau onta betina, biar dia beranak atau tidak beranak, untuk mandu, itu susunya beraya terus. Jadi Nabi kamapai tinggal parazal. Dan kedua, padang rumput tidak ada kita lihat sinan. Pi untuk tu gapuk-gapuk. Ternyata mulut onta itu air ludahnya bisa menghancurkan benda-benda keras. Basi, paku, koral, batu, kareke, nyo makan sedunto tu pak. Atibo dimunculnya, hancur di air ludahnya. Itu keistimewaan. Jadi dia tidak menebar virus. Yang ketiga, bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah, kalau awak kan naik ke punggungnya, deknya tinggi, nyo lipik kakinya nanti muka. Kemudian kalau dia minum itu berjam-jam, tapi bisa bertahan untuk sampai bulan perjalanan. Awak minum gini sebentar minum boleh, untuk enggak? Sekali minum sampai bulan bisa bertahan. Karena apa? Dibikin oleh Allah seperti itu karena di sana sulit air. Air banyak kini itu disuling dari air laut, Pak. Atunto. Sudah tu yang terakhir, kalau nyoka di dabih tidak perlu dikabik. Awak kok ke di dabih kok Pak? Kalau taat ke surau harus dikabik itu lah, tidak lari ya. Untuk nak. Itu kaum muslimin. Jadi banyak yang kita lihat manfaat-manfaat kalau kita pergi beribadah haji. Satu lagi kaum muslimin, di sana kita lihat, kita diarahkan oleh Allah melihat bagaimana orang kaya-kaya di sana. Setiap pagi, setiap malam, kalau Kamis, Senin, orang puasa sunat, itu mereka berlomba-lomba menjamu orang babuko. Berlomba-lomba menjamu orang makan sahur. Kemudianlah pulang awak bapak-bapak dari musaji, ada bermacam-macam orang membagian roti. Jadi diajak kita untuk jadi orang dermawan. Walaupun demikian bapak-bapak dan ibu-ibu, bagi kita nan alun pai mendaftar haji, ingat-ingat ayat tadi. Ya kan? Manis tata'a ilaihi sabila. Pai haji itu orang nan sanggup. Nah, antasianan salah, intasianan kilaf, antasianan lupo. Beberapa tahun yang lalu, ya kan, sadonyo kita pemuka agama ko lupa Pak. Ya kan? Maka ada penalangan dana haji namanya. Orang yang tak mampu ditalangi, bisa dapat nomor porsi dengan memasukkan piti 25 juta. Padahal kata Allah, haji itu bagi orang yang mampu, tidak perlu berhutang. Jalan raya Pak mengko macet setiap hari, le tahu Pak sebab? Sebab auto banyak kredit. Dibawa kartu penduduk, dibawa kartu keluarga, dia DP seketik atau auto pulang. Nah, jadi dek banyak auto kredit tu macet jalan. Dipindah lo ke haji kredit macet lo haji kok. Ya kan? Berpuluh-puluh tahun kau menunggu. Saya yakin kalau dikembalikan sase awak di ujung jalan, babalik ke pangkal jalan. Kita kembalikan kepada seperti yang dulu. Tidak akan macet, Pak. Kini bertambah lo cobaan untuk orang nan gaek. Cobaannya, orang nan berumur 65 tahun. Kata, tidak boleh pergi. Padahal mereka sudah mengharapkan sekali.
Sabalunnya orang nan tua diutamakan. Kini orang gaek dan tak boleh. Jadi bermacam-macam pula coba. Bagi yang belum mendaftar, ndak usah kita berhutang pai ni haji tu. Manistata'a ilaihi sabila. Yang sanggup melaksanakan itu. Sanggupnya pertama itu adalah uang. Ya kan? Pitih lu. Sudah tu alai kesehatan. Sudah tu alai ilmu manasik. Sudah tu alai di sana negara yang kita pergi ke situ aman. Tak ada pergaduhan. Okay. Jadi sampai menyampai lah awak kadun sana kita nanalun cukui pitih lai, tak usah berhutang. Sampai mati awak tak mampu, tak berdosa dah. Tidak berdosa. Ya kan? Kaum muslimin, orang sudah mendaftar, itu pergi ke puskesmas. Nyepreso sinan urin, nyepreso darah. Batamulah ada bermacam-macam penyakit, disuruh kita disiplin menjaga makanan. Karena nanti akan diperiksa lagi ketika akan pergi. Kalau tambah parah penyakit awak, tidak jadi baik. Jadi kalau ada penyakit ganjil-ganjil bawaan tubuh awak, kita diperiksa ke puskesmas, dipelihara makanan. Sudah tu alai para jemaah ilmu manasik. Harus mampu awak. Kalau orang pai kini alhamdulillah Pak. Sebab itu 3 tahunnya manasik. Ya kan? Dek corona ndak jadi pai. Ala 3 tahun manasik. Kalau ndak manasik awak bantu ayam gadang masuk surau tiba di Makkah tu. Walaupun awak profesor. Kata profesor kambo sari ustaz supaya jangan basasak-sasak nah orang di Makkah tu pai haji kita bagi baca rohnya Pak bulan Muharram haji sekian orang, bulan Safar sekian orang sampai bulan Zulhijjah kan tak banyak nah orang pai tu. Apakah salah beliau? Tidak. Bang kan tak salah Pak Ustaz. Profesornya tak tentang haji. Kalau boleh mode itu di Allah baklah carinya susun dek pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Karena haji itu bulannya ditentukan. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya ditentukan. Tak boleh sembarang bulan. Oh betul ya. Sudah tu alai. Kaum muslimin yang terhormat negari di sini aman. Kalau parang orang zenan Pak, ndak istita'ah awak pergi ke sana. Tapi kalau pakaro biaya haji, indah orang kayo sebisa pergi dah Pak. Ada caranya bagi Allah. Contohnya ambo Pak. Ambo pergi haji, itu ndak ada kaum muslimin pitih untuk 6.900.000 hari itu ndak ada pitih ambo sebanyak itu. Tapi ambo bisa pergi. Apa caranya? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak di PT Semen Padang tiap tahun ada tes karyawan teladan. Jadi ditampai ambo di kantu ambo nan disuruh pai tes ko di kepala. Ustaz ikut kini tes karyawan teladan. Ambo pulang kampung lo Pak. Manga minta doa ke induk ambo. Tiba di kampung, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waang, iyo. Jadi induk ambo tu bawa ang se kampungnya Pak. Nado babuya. Bangko pulang na waang kini. Biai doa nambo yo biai. Taruh yang de doanya nak. Bangko minta doa na waang. Iko ga istimewa ante biai. Ambo besok ikut tes karyawan teladan di PT Semen Padang. Kalau lulus hadiahnya payaji dibiayai di perusahaan. Ndak sarimi jawab membayar tu. Dan doaan wa anak. Pabilo orang serupa ke payaji. Mudah-mudahan waang diberikan oleh Allah kesempatan untuk itu.
Jadi kalau ada hajat-hajat Pak, duit je orang gaib, minta doa lah ke beliau. Ikut yang buat tes. Sampai 108 orang nan tes tu Pak. Nang kajadi itulah pembalih tu nya. 7 balik, 6 balik. Tes. Alhamdulillah Pak, tes tertulis tu. Ya kan? Dapat dia bos adonya. Tak ada nindak. Sampai hari sudah tu aku lah lain. Lain lulus awak kan tak tahu dah. Ternyata ada tim karyawan teladan dari perusahaan tu datang ke tempat tinggal awak. Nan nyeturi pertama tu pengurus masjid. Pengurus masjid tu nyembah. Pusat sekolah aja. Agak bapak. Sebenarnya ikon tak boleh ada PT Semen Padang diceritakan, tapi mau sampai je lah ke pusat. Apa tu? Pak Ustaz lulus tes karyawan teladan mengenai ujian tulisan. Inyo kamari ke kami, manga mamareso Ustaz baa Ustaz tinggal di komplek kau. Nanya tanya Pak, pertama lain sembahyang Ustaz tu. Tanya. Atunya tanya lo ke Pak RT, ke Pak RW, baa bini Ustaz tu, lain tak pagaduh je orang. Karyawan kau rancak akhlaknya Pak, pandai bergaul, ya kan? Tapi bininya ndak bercilalek di bibir. Mantik munculnya tu bagaduh tu orang siang malam. Atau ndak jadi je suaminya lulus sudah. Alhamdulillah pertolongan Allah tu Pak, tes lingkungan tu lulus lah mbok. Atu pailonya kau orang membayar gaji tim kau lai. Bara Ustaz kau membawa pitih pulang tiap gajian. Kenya ada karyawan kau tak punya planning hidupnya Pak. Lah menerima gaji itu mengkau paniang. Ya kan? Rice cooker bautang, magic jar bautang, blender bautang, mixer bautang, vakum cleaner bautang, nan RR itu di belakangnya bautang terus. Tambah kursi tamu. Ya kan? Anda ada gaji pulang. Alhamdulillah bapak-bapak ambo gaji ambo 65% tu tak bawa pulang. Dan 35% untuk mencicil rumah. Itu bapak-bapak, itu saya utang banyak. Nah lain tak ada. Lah lulus lah ambo mengenai bara piti dibawa pulang. Allah 100% karyawan teladan alulai. Pailonya ke rumah sakit, barakali Ustaz kau berubah setahun. Ada karyawan kau Pak, dan selalu mau kerja tu berubah panjang leh. Tak produktif. Tiap waswanta istirahat dokter. Ambo alhamdulillah Pak, ditolong Allah lah sampai pensiun kini. Tak ada sakit-sakit dan serius. Ada di muka lapangan Iman Bonjol di Padang dake Bank BNI, itu ada orang menjual jamu, orang tani, orang kamang Pak. Lah turun temurun. Lah mati nyik no, lah bertukar lo jawab pak no. Sudah tu lah bertukar lo jawab cucunya. Kini masih ada oleh. Ambo itu saya ubek ambo minum tu. Membaca bismillah, ambo baca al-fatihah, ambo baca salawat. Ya syafi wa anta syafi la shifaun illa shifa'u. Atau bertambah je pantun, pucuk kawa, pucuk kepelo, masuk nan tawa, keluar nan besok. Alhamdulillah. Sehat. Kaum muslimin lulus ambo. Pai tes karyawan teladan tu sadonya ambo lalui dengan pertolongan Allah lancar semuanya. Ada pula ambo haji biayanya dari PT Semen Padang. Cuma lah pulang di Makkah tu kawan-kawan menjapui, ya kan? Haji Bidin. Nama ambo Ristawardi, bang ko Bidin kalian imbau. Bidin tu artinya biaya dinas. Akan tak perkara orang kayo sampai naik haji. Ada orang kayo lah bertumpuk-tumpuk Pak, dek janji ke janji je, alun sempat naik haji mati. Awak mati rumah kos banyak, toko banyak, hotel banyak.
Ajando nan tinggal aku mudo. Alun 3 bulan nak mati lah 4 bulan nyolah laki jo pacar lamonyo lihat. Awak itu sedari kuburan naik haji nak jadi. Jadi yang telah merasa diri mampu pergilah. Orang yang mampu tidak mau pergi, mati Yahudi atau mati Nasrani. Adalah orang agam keloter jombo pak. Apa baralah maunya menabuang payaji jem. Nah do menabuang do pak Ustaz, rumah mo kan dek jalan lah diganti lah dibuat rumah. Malah biar jo piti lembo mendaftar je. Berdua orang rumah. Mengko haji embo ko haji mahsur, haji pergantian rumah kena gusur. Macam-macam pertolongan Allah. Jadi yang intinya bapak-bapak ibu-ibu ke depan, ya kan? Lihat Al-Quran surat Al-Imran ayat 96 bahwa haji itu bagi orang yang mampu, maka tidak usah kita kredit pergi naik haji itu. Andaikan tidak sampai kita tidak berdosa, manistata'a ilaihi sabila. Tapi kalau sampai ke sana kita banyak manfaat yang kita perdapat. Dila ta'ala kini sampai puluh juta pak. Bamang ku haji mabrur tu masuk serugo ke Cik Nabi. Kini kan 33 juta kalau Sumatera Barat. Di Taluk Kuantan ke Waragola. Akito gano lah sampai puluh juta pak. Dan 33 tu. Ya kan? Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Kama thali habbah, sama orang menanam 1 biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuhnya 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai 100 biji, 7 kali 100 700. Kata Nabi, siapa yang menginfakkan hartanya untuk pergi haji itu sama dengan berjihad pada jalan Allah. Sama orang bersedekah untuk jalan Allah tadi 700 baliknya. Kalau kita keluarkan piti awak untuk membiayai haji, sama jo jihad fi sabilillah. Ya kan? Kalau kita kalikan 700 kali 40 juta berapa? 25 miliar. Setiap orang pergi haji sekarang itu 25 miliar hartanya diinfakkan pada jihad fi sabilillah. Pantasnya masuk surga pak. Tambah jo amalan salat di Masjid Nabawi, jo Masjid Haram. Di Masjid Nabawi ya kan 1000 kali awak salat di Masjid Raya Teluk Kuantan gua asa kali sinan. Sama. Aku salat awak 1000 kali di Masjid Raya aku pabilo sudahnya pak. Salat lawak di Masjidil Haram sama je 100.000 kali kecil Nabi. 100.000 kali awak salat di Masjid Raya gua asa kali di Masjidil Haram sama. Atung kau sebagian haji pulang di Makkah tu nyandak ke masjid lah. Ikan nyola puih dapat palo sinan. Itu di Padang pak, tak di Taluk ke. Jadi banyak sekali. Sesuai yang disampaikan Pak Haji tadi, harilah jam 6 apa ke Kerajo. Kalau ada pertanyaan cik je dua silakan. Ya. Ya. Oh tu, kalau untuk ceramah lah jam 6 hari. Ya. Ya. Ada tu yang jawab. Ya. Ya kan. Nah, jadi banyak sekali. Nah, kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, tapi jangan kumpulkan uang dari yang haram untuk haji itu. Ya kan? Menjual tanah sepak jalan pitih dan haram dari pencarian awak. Menjual tanah pusako, payaji itu pak, ele tiba senan. Ele, tidak tentu nak diamalkan. Kenapa? Karena anak kemenakan tidak rela. Tidak rela dia.
Jadi memang mata pencaharian kita lah yang akan dibawa ke sana. Tapi kalau Bapak banyak membeli tanah di Bali, kemudian dijual balik untuk ibadah haji, enggak Pak? Sebab kata Rasulullah, man jama'a malam min haramin, sianan mengumpulkan harta dari nan haram, summa tasaddaqa, kemudian dia bersedekah, memakai pitih itu untuk keperluan agama, tapinya dari nan haram, lam yakum fihi ajrun, tidak akan diperoleh dari itu pahala, wa kana ismuhu alaih, tetapi dosa yang akan menimpa atasnya. Ya, sebagian orang donan salahnya Pak, ya kan? Pak katanya saya, kok korupsi na, wak kok ngumpul piti dari nan haram, payah umrah, mendoa wak dekat Ka'bah tu, ampunkan ambo ya Allah, ambo yo banyak korupsi ya, ampunkan. Aku balik ke tanah air dibuat lo lihat, tu payah umrah balik minta ampun ke tanah air dibuat lo lihat, tu payah umrah balik minta ampun le tiba sinan, tu bak kata wak negari ini. Tak boleh. Orang yang terlanjur bersalah, kemudian dia sadar, bagaimana dia bertindak sesudah itu? Bapak-bapak, di dalam Al-Quran surat Ali Imran Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang terlanjur mengerjakan fahisyah, sekeraja buruk lanyo lakukan, bajudi macamnya judi, bakwa pandainya, iya kan, main song pandainya, agen buntui pernahnya, judi ke Hongkong lahnya cubo, bazina siapa rusi nantaknya zinai lahnya cubo, iya kan, banyak dosa-dosa besar yang dia lakukan, fahisyah, au zalamu anfusahum, kemudian dia sudah menganiaya dirinya, zakarullah, lantas dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lizunubihim, maka dia minta ampun atas dosa-dosanya itu kepada Allah. Siapa lagi yang mengampunkan dosa kalau tidak Allah? Dengan janji walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dia tidak akan bikin lagi dosa yang sama setelah dia minta ampun. Itu dosa yang diampunkan Allah Pak. Sudah kita mengumpul piti dari nanaram, pai umrah minta ampun, balik ke tanah air diulang lo balik, kemudian pai umrah minta ampun, itu tidak akan diampunkan Allah. Itu mempagarah-garahkan Allah. Kemudian setelah tidak dibikinnya dosa-dosa itu lagi, dia mengisi umurnya yang tinggal dengan amal-amal terbaik. Itu yang disebut walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi untuk pergi haji, ya kan, karena nak capek pai, dikumpul pitih macam-macam. Tak boleh Pak. Di Minang awak kan banyak baguru kalam Pak. Kalau kita kumpulkan pitih nan halal jo nan haram bacampur, itu tidak bisa Pak. Rusak nan halal di nan haram tu. Contoh, orang awak kan banyak pandai membuat gulai kambing. Lah masak gulai kambing tu sekancah, baunya tak tanggung harumnya dah. Dek harum baunya, orang zikir saya tak pengaruh. Orang sedang zikir tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Babaun ni gulai kambing kau itu keciknya dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lupa awak menyongkok gulai kambing kau di kancah. Rumah-rumah lama, lotengnya kini disabui orang platform itu dari tadi.
Kucing terciri dia teh. Jatuh ke dalam kancah gulai kambing tadi ciri kucing tu. Ya kan? Sagadang tinju kah? Itu tangguang-tangguang antara kareh jo lunak cik kucing. Lai mau jo makan gulai kambing tu lai. Karena namburu jatuh ke nan bayi. Rusak nan bayi dia. Ya kan? Begitulah. Yang baik dimasuki oleh yang haram. Yang halal dimasuki oleh yang haram. Kini kita balian. Nan baik masuk ke nan buruk. Awak bansek. Tabuik rumah darurat suruh. Konsen-konsen pintunya ko badindiang sejo plastik. Semua lun ada. Air pompa pun tak ada. Lampu alun masuk. Kemudian satu-satunya sampai buang air ke bandar jauh. Kalam. Jadi untuk buang air diminta sekaleng cat ke tukang cik. Di sini lawak buang air ketek malam. Kaleng buang air kau terletak di bawah meja. Di atas meja ada lamang tapai. Kucing mengajak manci, talanyo di lamang tapai ke. Masuk ke dalam kaleng buang air ketek tadi. Itu nambayik masuk namburuk nama. Lemo ajak makan lamang tu lah. Kok dimakannya tu lah hele wak no. Ya kan? Tapi orang tak teringat itu pak. Mudah saja dia mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Kalau dia ambil contoh, mudah itu contohnya pak. Maka janganlah mencari rezeki melalui jalur yang haram. Lebih-lebih jalur yang haram itu merugikan orang banyak. Baca cara minta maaf nanti. Kalau ambo jo Pak Haji gua, ya kan? Ambo maliang ratu beliau seorang saja nan kambo cari dia kira minta maaf. Entah di malu alamatnya. Cietunya. Tapi kalau korupsi, pitih rakyat, Pak. Ya kan? Itu merajalela sekarang di dunia ini. Termasuk di negara awak. Lai dapat pantunnya. Lai. Abialah ambo tunjukan pagi kau. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi bukit, kasuok koto nenggadang, tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari kita kini, makin diube makin sakit, tawa taserak biso nandatang, dukun mau be lada mampulo. Kama awak kam jadi ube le. Dukun tu mana nala damam. Itu banyak gini. Jadi kita berdoa kepada Allah saja lagi. Ya Allah, tunjuki aku kepada jalan yang lurus. Jangan aku disesatkan ya Allah. Umurku sangat pendek ya Allah. Bimbinglah aku menempuh jalanmu. Dan orang-orang yang tersesat itu juga banyak orang Islam ya Allah. Tunjukilah beliau agar kembali ke jalan yang benar. Di orang yang salah tu tak boleh lo disumpah itu pak. Dimohonkan ke Allahnya dapat petunjuk. Ya Allah, tiupkanlah angin lembut ke dalam hatinya sebagai hidayah agar dia kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau tak mampan jo angin lembut tu ya Allah, ya kan? Engkau berhak mendatangkan angin limbubu ke nyoat. Turu urusan Allah itu dari pedawat. Baakan Allah. Yang jelas Nabi mengajarkan kepada kita tidak boleh mendoakan saudara kita buruk. Nabi itu bapak-bapak dilempari, dipukul berdarah, ya kan? Dengan tahi onta, malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, engkau menyampaikan pesan dari Allah untuk umat ini, tapi engkau mendapat perlakuan tidak baik ya Rasulullah. Izinkanlah saya, mohonkan kepada Allah, akan saya hancurkan orang-orang durhaka kepada engkau ini.
Kalau awak dapat tawaran serupa itu dari malaikat, apa? Mungkin kita terima sekali. Yo malaikat punah lainnya ke sekeluarganya. Orang tak selesai tadi. Tapi Nabi tidak. Jibril, saya juga akan minta bantuan kepada engkau mengenai umatku ini. Tapi bukan menganiaya dia. Yang saya minta bantu itu, tolong aminkan doa saya ya Jibril. Apa doa Nabi ketika itu kepada Allah? Melihat masyarakat yang durhaka ini. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong tunjuki kaumku ini. Mereka berbuat seperti ini kepadaku karena mereka belum tahu inti sari ajaranku. Semua jawab menyuai bayi bu. Rato-rato kita nalah dewasa merasa dari Dima saja di Sumatera Barat ko kalamak kalio jariang. Ya kan? Tapi bayi lihat dia orang kalio jariang. Indah. Begitu juga. Karena masyarakat ini masyarakat jahiliyah, ibarat labu ndak bagiri, orang jolong baca kau, tibo di ayam, alun nado bulu lianya nanta cabui, tentu saja dia menentang apa yang disampaikan Nabi. Tapi Nabi tidak mau mendoakan buruk. Didoakan supaya orang ini dapat hidayah. Di saudara-saudara kita di negara awak ko Pak, nantasaseknya mohonkan ke Allah supaya nya dapat petunjuk. Ya kan? Bab itu awakku kan sama jo dua tangan Pak. Kalau tertiru dia dua tangan, itu karajo nambare jadi ringan. Ya. Kun kal yaden wala takun kal ainen. Hendaklah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Ambo 70 tahun, 43 hari umur ambo sampai pagi gua. Rupanya lai dijagoan Allah je tadi baru lalu mati lai. Beko lu nyale lai. Atu 70 tahun lebih lo umur tangan gua. Satahu ambo ndak adonyo pernah cakap ke do Pak. Payah mau mengaji ke Kalimantan, bertanya lagi, lo batu Kalimantan orang cia. Nyokak saya di tangannya Pak, hanya laki engkau jari mbok. Iya kan? Anak memasangan cincin kau ke jari kida kau siapa? Jari suwo Pak. Dan memasang jam itu jo, angkok kau bercincin kau jam tangan pakai salah seorang dah. Nyotolong. Bamang kau itu. Tangan suwuk kau tahu, basuh tangan kida kau mawe nang kumuh setarui. Pakailah cincin jo jam kau dang. Tapi giliran martabak Mesir lontong pitalah sebentalai, itu tangan suwuk nan nepet. Lontong pitalah ambo danga kabar tadi. Saya dapat pantunnya lontong pitalah tu. Lama lah lontong rampitalah dibuai orang malam mari. Lah lama ambo dek mengalah kini membalihnya lagi. Itulah tu orang dijajah babalik menghadang penjajah dengan bambu runcing. Lah lama na negarinya tajajah melawannya ke penjajah. Itu dia. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melangkah tangan kita kau berganti-ganti suwuk kita Pak. Tu mengko rancak jalan awak. Ada orang berjalan dan tangannya berlomba tu. Enggak ada. Wala takun kal ainen, jangan seperti dua mata. Mata aku kan badake tinggal kau Pak, batang hidung saya membatihnya. Pindah do toleransi tu Pak. Takkan tu mata kida, lain namu hanya mata kida kau lalu seorang mata suwuk berjago-jago tak. Coba loang dia lah loang saja. Nah ada. Masuk nyamuk ke mata kida gua. Haram kok nyotolong di mata suwuk. Atangan ko jo nama ambil kapeh tu. Iya kan? Nyewetun nyamuk nama suwuk. Tak ada mata ini membantu temannya yang di sebelah. Jadi dalam hidup kita bermasyarakat, bersaudara, kita tetaplah seperti dua tangan, jangan seperti dua mata.
Banyak contoh-contoh yang diberikan di dalam agama kita ini yang mengarah kepada yang baik. Kemudian menyampaikan sesuatu kepada teman kita itu, Pak, ya kan? Adanya salah, ya kan? Kita ingetan, jo bahasonan bisa bapak-bapak menjadikan inyo sadar dan mengertinya bahasa awak tu. Ya kan? Dan sampaikan itu dengan kata-kata yang bisa dipahaminya. Nanelo didengar telingonya. Janjo baso dengan ganji. Awak kan pernah dijajah Jepang, Pak. Barat 3,5 tahun. Kok dibilang dikaji maso nan talampau semaso tahun 60, iyo di 62. Sekutu perang jo Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih, Jepang babuek sakandaknya. Alim ulama nyo bunuhi, cadik jo pandai nyo hilangkan kayu di rimbo bati lanjang. Kulit diambil ke pakaian, taruh namanya masuk itu. Dek ndak ada kain, Pak. Kulit taruh ke baju. Itu dia ambo cerita lo tu nyo malu ambo lahir masuk Jepang tu lah. Ya kan? Jadi di Payakumbuh sajak dulu kue nan pertama dibuat orang kau kan enggak lamai. Masuklah Jepang ke kota Payakumbuh kau. Payinya kau orang galeh lamai kau. Kata orang Payakumbuh kau kayaknya boleh lawan. Balilah ke lamai kau wan. Leo ngerti orang Jepang? Indah. Iya kan? Jepang kau dek nak mengertinya pakcik kelamai kau dulu kan jo kelupa batuang Pak alun jo plastik gole. Nyo tanyo le jo basoinyo kau orang Payakumbuh kau korewa na deska. Iko na ni bu galeh kau ago je. Baso Jepangnya korewa. Kecik orang galeh kelamai kau kelamai ndak nang Korea kau dawan kau na lombu ago je. Le ngerti Jepang tu? Tidak. Aku miscommunication namanya. Nambaik nak kita sampai Pak, pi ke cara menyampainya ndak batu jadi penyakitnya. Bangi Jepang go. Kecik Jepang go, bagero je. Itulah berang nanya tu Pak. Ibu-ibu kau ndak cameh kan. Kau ndak bagulo dawan basoka je. Akhirnya nyo tanpa dek Jepang. Ya kan? Di kalau ada kawan dan salah-salah Pak, sampailah elok-elok. Jo baso nanyo mengerti. Ya kan? Itu artinya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, yolah babaun yang mau gulai lontong pitalah. Sepanjang kaji yang nambo sampaikan sajak malam, sama je orang memanjik kayu gadang, Pak. Batang nang gadang lah hambo panjik, dahan joran tiang lah hambo titih, karena sinan talatak pangkat tangkai. Salamu hambo memanjik batang menitih dahan. Kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Kepada bapak pengurus, pemuka masyarakat, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, saya berharap saya dimaafkan. Ledek maaf ambo tu ha. Bapak-bapak, ibu-ibu ndak ada nan salah. Ya kan? Cuma dek ambo duduk di tempat nan tinggi, antah dek talampau lelah tak kalau mendengar kaji. Nah itu saya. Sebenarnya ndak baik tu lalu puyu atunya. Kalau sebenarnya lalu tu nya bawa kasue. Iya kan? Nah. Tapi bapak-bapak para jamaah 7 jam ustaz berjalan kemari. Iya kan? Awak lalu lewat terati awak nama. Tapi itulah mau maafkan dapat. Dapat. Ya kan? Lambo maafkan. Ambolah dia dia maaf pula. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.